Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Aulia, Bapak Imam kita Dr. Haji Manan Safi'i, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada salat subuh hari Ahad ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang setengah jam ke depan kita akan mendengarkan wejangan nasihat-nasihat agama. Pada kesempatan ini saya sampaikan ada beberapa kasus di lapangan di masyarakat kita terkait dengan doa. Memang kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab doa itu adalah sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa kita adalah makhluk lemah, sangat membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sebagai pengakuan kita bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini dalam hidup membutuhkan hal-hal yang menunjang kehidupan kita. Contohnya rezeki, kesehatan, kesempatan, dan itu hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang mampu membantu dan mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan hidup. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Cuman masalahnya
ada orang yang sudah berdoa sungguh-sungguh, ya, tapi belum juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam dia bangun tahajud, hajat, berdoa dan berhajat agar apa yang dia inginkan tercapai. Bahkan lagi berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Nah, di Mekah itu multazam berdoa situ. Kemudian lagi di Raudhah berdoa juga di sana, mohon kepada Allah agar kiranya tercapai apa yang diinginkan sesuai dengan anjuran. Tapi sampai hari ini lalamu ditunggu-tunggu, doa juga belum dikabul. Nak minta rezeki yang banyak, jangankan nak banyak, cukup baik belum juga. Ya. Sementara ada orang yang sembahyang tidak, ngaji tidak, ke masjid tidak, main riba bagawenya, korupsi, rezekinya lancar-lancar, bahkan melimpah-limpah lah rezekinya kan. Anaknya sehat, menjadi orang yang tenar, karir naik, tak ada dikit pun ujian, kesusahan, kesulitan. Apa yang diinginkan tercapai semua. Mungkin tunggit, tunggak tunggit. Berdoa tak dikabulkan Tuhan. Ada apa ini? Kan pertanyaannya. Ada apa? Nah itu. Untuk itu marilah kita melihat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yad'u bi du'ain illa ustajiba lahu. Tidaklah orang mukmin, tidaklah orang mukmin itu memohon, meminta dengan berdoa kecuali dikabulkan baginya. Fa imma ayya'jila lahu fid dunya, adapun ada kalanya ayya'jila lahu, Allah menjadikan baginya fid dunya. Artinya doanya itu bisa dikabulkan di dunia. Nah gitu. Bisa dikabulkannya di dunia. Berarti tidaklah orang mukmin itu berdoa melainkan Allah kabulkan. Bisa jadi dikabulkannya kapan? Bisa jadi katanya dikabulkan di dunia. Gitu. Wa amma ayyudakhira lahu fil akhir, dan bisa juga dikabulkan ya,
Dan bisa juga ayyudakhir, disimpan lebih dulu. Artinya disimpan dulu sehingga sampai pada hari akhir. Artinya di dunia ini belum dikabulkan, tapi disimpan dulu. Wa amma ayyukaffira anhu min dzunubihi biqadari ma da'a ma lam yuda' bi ismin. Bisa juga doa itu tidak dikabulkan dunia, disimpan, tetapi dia ayu kafir, dapat menghapus darinya, anhu, darinya, menghapus kesalahan-kesalahan orang tersebut, min dzunubihi, dari dosa-dosanya. Biqadarin, sesuai dengan kadar doanya. Dari keterangan kitab ini bahwa memang jadi Tuhan itu tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada kalanya dia simpan dulu doa itu sehingga nanti dikabulkan di akhirat. Ada juga katanya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dia berfungsi untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi kalaupun tidak dikabulkan Allah dalam bentuk rezeki yang kita minta, tetapi dia diijabah oleh Allah dalam bentuk pengampunan akan dosa-dosa kita, dibersihkan itu dari dosa, sehingga nanti di akhirat kita sudah bersih dari dosa. Itulah jawaban dari persoalan-persoalan doa ini. Namun bapak-bapak, ada juga orang masih juga bertanya, katanya Ustadz, barang siapa yang rajin sholat, yang rajin zikir, rajin sedekah, mesti doanya dikabulkan. Gitu. Maka itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya. Misalnya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat Quran surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka, apabila engkau ditanya, engkaunya isim domirnya itu Muhammad. Muhammad, apabila engkau ditanya, ditanya akan hamba-hambaku tentang aku, kata Allah. Ya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, kata Tuhan, kalau hambaku, umatmu bertanya tentang aku, maka katakan fa inni qarib, katakan aku ini dekat. Nah, kalau dekat kan seharusnya tidak usah dipujuk-pujuk lagi, Tuhan tuh mengabulkanlah seharusnya. Tidak pula disanjung-sanjung. Kalau kita nak majukan proposal harus dekat dulu. Harus minimal kenal kan. Kenal, dekat. Udah tuh ada juga orangnya walaupun tidak kenal tapi tahu betul urat gelinya.
Itu cepatlah tuh. Ya. Minta bantuan apa kan? Tahu kita orang geli orang tuh. Ya. Nggak payah lamo-lamo kan? Misalnya ada di kampung itu orang kayu. Orang kayu ini senang kalau dia dipanggil Bu Hajah. Kan udah tahu kita tuh. Bu Hajah, apa kabar Bu Hajah? Nampaknya Bu Hajah ini makin hari makin muda be. Makin muda be. Aduh makin muda. Pasti orang itu makin lama makin tua ada. Tapi kita tahu betul orang ini suka dipuji-puji. Pandai mujinya, di lambung-lambung, apa hajat katanya. Nah, kami ini ada hajat. Kami ini nak ngadakan acara gini. Ayolah, aku 10 dus. Kan? Belum lagi ngomong kita, dia lah bilang 10 dus kita dia. Ayo minum 10 dus. Kage kuenya sekitar 15 kotak. Yang lain tuh cari pula yang lain. Jadi mesti dipuji-puji. Nah sebenarnya Allah juga demikian. Kita memuji Allah dalam berdoa itu kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Pokoknya segalanya Tuhan lah. Allah lah yang besar, Allah lah yang kuasa, Allah lah yang maha pemurah. Memuji Allah. Tapi walaupun tidak dipuji, ya memang Tuhan sudah memberikan Rahman dan Rahim. Jangankan kita orang Islam, orang kafir pun diberi. Orang kafir pun diberi. Ya. Namun jangan mengira bahwa pemberian itu adalah karunia. Bisa jadi pemberian itu adalah azab buat dia. Dengan pemberian itulah dia semakin hari semakin lalai. Semakin hari semakin lalai. Nah, jadi terkait dengan doa, ibu-ibu, kalau kita sudah siang malam berdoa sampai sekarang belum dikabulkan, jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Wah, langsung buruk sangka dengan Tuhan. Tuhan lah capek saya kok berdoa siang malam. Lah keluh rasanya lidah nih. Dak juga dikabulkan. Tetangga sebelah tu semayang ida, ngaji ida, umur 80 tahun. Duit banyak. Dak ada sakit-sakit. Dak ada niat Tuhan. Kalau dah nak jadi Tuhan, berhenti jadi Tuhan, ya aku jadi Tuhan. Mulailah buruk sangka kan. Tak berhasil jadi Tuhan. Dikasih ujian, dikasih penderitaan. Jangan terlalu cepat buruk sangka dengan Tuhan.